Ya Nabi salam alaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Haji Adetiar beserta keluarga. Mudah-mudahan rumahnya yang menjadi tempat pengajian sekaligus zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini mendapat curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga beliau termasuk kita semua yang hadir mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung maupun yang sedang menonton di YouTube, mudah-mudahan kita semua mendapat curahan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Hari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslim, yaitu untuk thalabul ilmi, sekaligus memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi diawali dengan pembacaan Al-Barjanji yang dipimpin oleh Gus Ikram beserta kawan-kawan dari santriwan Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah, Kelurahan Kenanga, Cipondoh, Tangerang. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, dan sehingga kelak di akhirat nanti kita dikenal oleh Rasulullah dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal. Berbicara masalah maulid, makna maulid itu sebetulnya dari bahasa Arab. Kata maulid, maulid itu adalah bisa juga isim makan dan juga bisa isim zaman, itu ya. Kalau isim makan berarti keterangan tempat. Maulid artinya berarti memperingati tempat kelahirannya Nabi besar Muhammad. Tapi kalau isim zaman berarti kita memperingati waktu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara konteks tempat, Nabi Muhammad dilahirkannya bukan di Indonesia, tapi di kota Makkah. Kalau dari segi zaman atau waktu, bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi kalau kita lihat dari segi tempat dan waktu, memang kurang nyambung. Iya. Waktu sudah berlewat 15 abad yang lalu, tempatnya pun di kota Mekah. Tapi yang kita peringati sebetulnya bukan masalah tempat, bukan masalah waktu kelahiran. Tapi yang kita peringati adalah makna daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang kita peringati, makna dan hikmah daripada kelahiran Nabi, maka masih cukup relevan, cocok, betul nggak? Itu. Ada juga yang mengatakan bukan maulid tapi maulud. Muludan, kalau zaman dulu mah, yuk ada muludan di sana, yuk kita ada berkat, antri, baris gitu kan ya, disendokin di daun. Dulu, iya, sama bandang udah girang-girang karena sama telur doang. Mana antri lagi ke orang kelaparan. Ya, namanya zaman dulu, ya betul ya. Masya Allah ya. Besek kadang-kadang pakai digotong rame-rame. Allahu Akbar ya. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi besar Muhammad dalam girangnya saja itu sudah mendapat rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu insya Allah ya. Kalau maulud itu isim maf'ul ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim maf'ul. Isim maf'ul itu artinya yang dilahirkan. Ya, yang dilahirkan. Jadi kalau yang dilahirkan tidak ada kaitan dengan waktu dan tempat. Kayaknya lebih netral. Makanya ada juga orang yang menggunakan bukan maulid tapi maulud Nabi. Nah, cuman kurang populer aja ya. Kayaknya lebih enak maulid gitu kan ya. Maulid Nabi besar Muhammad. Nah, maulud Nabi besar Muhammad SAW boleh, nggak ada masalah. Yang penting yang kita peringati adalah makna daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah diributkan gitu. Apa bedanya maulid dengan haul? Ini berbeda, betul gak? Sama-sama memperingati kan ya? Haul
Kiai Anu gitu kan ya, betul ya. Maulid ya, atau milad, betul nggak? Kalau maulid memperingati hari lahir orang yang masih hidup, gitu loh. Kan ya? Hari kelahiran maksudnya, mempelajari orang kelahiran. Tapi kalau mau haul itu memperingati hari kematian. Itu, iya. Sebetulnya di dalam Islam itu nggak ada hari ulang tahun. Iya, ya sebetulnya tidak ada tradisi itu, tidak ada. Itu. Maksudnya yang dirayakan seperti kayak sekarang itu makin niup lilin, apalagi tuh nyanyi-nyanyi, itu sebenarnya tidak ada di dalam Islam. Iya. Tapi kalau memang kita tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah karena dikasih umur panjang dan sehat, acaranya juga Islami, berzikir bersama, berdoa bersama, no problem, nggak ada masalah. Begitu. Jadi kalau maulid memperingati kelahiran, kalau haul memperingati hari kematian, gitu. Ya kan? Ada haul pertama, haul kedua, haul ketiga gitu kan? Dihitungnya dari awal kematian, itu. Para jamaah sekalian, sebetulnya apa hukum daripada maulid? Nah ini ramai kalau di YouTube itu. Kata saudara kita sebelah bid'ah. Bid'ah dolalah, sesat, ahli bid'ah. Yang mengadakan maulid berarti ahli bid'ah. Wah repot juga ya. Berarti kita ahli bid'ah semua nih. Termasuk Pak Jaditiar tuan rumahnya ahli bid'ah. Iya. Jadi menurut saya hukum nggak ada, hukum itu bid'ah. Apa hukum bid'ah? Hukum itu mabil homsa itu cuma 5. Wajib, mandub atau sunnah, apalagi? Haram, makruh, mubah. Itu hukum. Nggak ada hukum bid'ah. Bid'ah itu sifat. Betul nggak? Iya. Apa sih itu bid'ah? Nah bid'ah itu adalah ma khalafa sunnah. Jadi segala perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi, itu namanya bid'ah. Nah sekarang apakah maulid itu bertentangan dengan ajaran Rasul? Mana yang bertentangan? Betul nggak? Oh tapi kan nggak ada contoh itu maulid seperti itu, rame-rame begitu. Emang kalau tidak ada contoh dari Nabi, emang dilarang? Betul nggak? Kalau nggak ada perintah, kan belum tentu ada larangan, betul nggak? Emang ada larangan maulid? Ada. Tidak ada. Ya kan, betul nggak? Betul. Nah itu. Yang larang bid'ah. Iya. Sekarang bertentangan. Di mana bertentangannya? Acara maulid apa? Pertama baca ayat Quran, bagus nggak? Ya. Bagus nggak? Dibuka dengan ayat Al-Quran, kitab suci, bagus. Perintah Allah. Betul nggak? Yang kedua misalnya baca riwayat Nabi. Tadi itu berjanji, ada sarapul anam, ada diba dan macam-macam, sintu duror, macam-macam kan ya? Emang dilarang? Baca riwayat Nabi, sejarah Nabi dilarang? Hah? Iya. Baca sejarah Wiro Sableng aja nggak ada yang larang? Betul nggak? Iya. Apalagi baca sejarah Nabi, manusia terbaik di muka bumi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi nggak ada yang bertentangan. Kenapa kita baca sejarah Nabi, baca maulid Nabi? Supaya kita kenal sama Nabi. Betul. Kita kenal Nabi itu seperti apa? Karena kita tidak hidup di zaman Rasul. Kita terlambat lahir. Nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah sholat bareng Nabi, betul nggak? Betul. Iya, nggak ikut berjuang sama Nabi. Tinggal enaknya. Iya, betul nggak? Bagaimana supaya kita kenal sama Nabi? Kita pelajari sejarahnya, sirohnya, betul nggak? Gitu, supaya kita kenal sama Nabi. Oh, Nabi seperti ini, perjuangannya luar biasa, tantangannya luar biasa, ya kan? Menanamkan la ilaha illallah aja 13 tahun. Di kota Mekah cuma menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana orang bisa beriman dulu kepada Allah, kepada Nabi Muhammad? Itu 13 tahun, Pak.
Barulah ditambah lagi 10 tahun kurang lebih di Madinah. Ya kan ya? Ya. Itu pun di Madinah lah baru disempurnakan. Diajarkan sholat berjamaah, puasa, haji dan sebagainya. Muamalah itu semuanya adanya di Madinah. Perjuangan yang luar biasa. Nah, dengan ini kita kenal Nabi, maka nanti tinggal cintalah kepada Nabi besar Muhammad. Tak kenal maka tak sayang. Betul enggak? Kalau kita kenal sama Nabi, kita cinta sama Nabi, Nabi pun akan kenal sama kita. Ya. Betul enggak? Betul. Iya. Bagaimana karena Nabi bisa kenal kita, kita aja nggak mau kenal. Ya. Kan seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi kalau kemudian diadakan ceramah-ceramah, dakwah kan ya? Betul nggak? Betul. Mana yang bertentangan? Nggak ada. Iya. Diadakan ceramah yang kita sampaikan adalah ajaran Rasulullah Sallallahu, sunnah Rasulullah, menghidupkan sunnah kembali, menghidupkan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, supaya umat ini yang sudah jauh dari ajaran Nabi kembali kepada tuntunan Nabi besar Muhammad. Karena tujuan daripada berikan maulid diantaranya adalah mencontoh suri toladannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Begitu, ya. Nah kalau umpama ini kagak bertentangan, gak ada yang bertentangan. Ya. Kalau kita mengatakan bid'ah, berarti bid'ah hasanah. Betul nggak? Oh. Karena menurut Imam Syafi'i, mazhab kita, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu terbagi dua. Ada dua bid'ah. Yang pertama, ma wafaqa sunnah mahmudatun. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kemudian ada di kemudian hari, termasuk di zaman kita, tapi wafaqa sunnah, cocok dengan sunnah Nabi, tidak bertentangan. Itu memang bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru kan? Tetapi itu bid'ah hasanah. Ngerti bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik tidak dilarang. Kata saudara kita, nggak ada di mana bid'ah hasanah. Bid'ah ya bid'ah, dolalah pinar. Wa kullu dolalatin pinar, di neraka. Secara logika nggak mungkin ada yang dolalah, ya pasti ada yang hasanah, betul nggak ya? Kalau ada yang sesat berarti ada yang tidak sesat. Kalau ada yang jelek berarti ada yang buruk, ada yang bagus. Betul nggak? Kalau ada yang bid'ah sayi'ah berarti ada bid'ah dolalah. Kalau ada yang mazmumah tercela berarti ada mahmudah yang terpuji. Itu kan logika. Kalau ada yang panjang berarti ada yang pendek. Betul nggak? Itu kan logika. Nggak mungkin. Ya. Ada malam, ada siang. Ada malam, ada siang. Ada bumi dan ada langit. Kan nggak mungkin dua sifat bersatu pada satu posisi, pada satu tempat. Malah ada sebuah hadis Nabi, man sanna fil Islam, barang saya menciptakan sesuatu yang baru di dalam Islam, tradisi Islam yang sunnatan hasanatan, yaitu adalah tradisi atau cara yang baik, gitu ya, yang tidak ada di zaman Rasulullah, falahu ajruha, maka dia akan mendapat satu pahala. Satu pahala dilipatkan kali 10 pahala, betul nggak? Dan bahkan orang yang mengikutinya tradisi yang baik itu juga akan mendapat pahala. Itu. Dan sebaliknya, orang yang menciptakan tradisi baru yang menyesatkan, misalnya bikin berita hoax, ya, maka itu jelas berarti mendapat dosa, dan juga orang yang mengikutinya. Ini dosa jariah namanya. Itu. Orang yang menciptakan model baju atau celana yang pusernya kelihatan, auratnya kelihatan, betul nggak? Dibeli, diteru, sekian banyak orang, dijual lagi di TikTok. Sekarang katanya mau ditutup, karena gara-gara dagang di TikTok. Sosial media Tanah Abang sepi, mengancam UMKM katanya. Itu. Jadi siap-siap yang suka
dagang di online. Allahu Akbar. Ya. Itu. Dia terus akan mendapat dosa jariah itu. Dosa yang terus mengalir. Tapi kalau dia menebarkan, men-share yang baik-baik di sosial media, sebaliknya aja gue dapat pahala. Ya mudah-mudahan aja nih, video yang kita bikin ini ngaji, bukan ria, tapi supaya juga bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan menjadi sodako jariah. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi saya berpandangan, ini menurut saya, maulid itu bukan bid'ah. Malah menurut saya maulid itu adalah sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau setiap hari Senin itu berpuasa. Ditanya, ya Rasul, kenapa kau selalu berpuasa di hari Senin? Ulidu fihi, karena saya dilahirkan hari Senin. Berarti kan Nabi Muhammad memperingati kelahiran. Betul gak? Berarti Nabi Muhammad memperingati maulidnya, hari kelahirannya, miladnya. Itu. Cuman pada saat itu Nabi memperingatinya secara privat. Sendiri. Pribadi iya. Betul gak? Sebetulnya dasarnya sudah ada. Cuman kemudian diadakan peringatan maulid ini secara seremonial. Ada panitianya, diundang orang besar-besaran. Itu juga gak salah. Kenapa? Syiar agama. Apalagi orang sudah umatnya Nabi sudah jauh dari ajaran Rasul. Kan dulu seremonial tujuannya begitu awalnya. Karena manusia ini sudah terlalu jauh dari ajaran Rasulullah, maka diadakanlah peringatan maulid. Ya, masak sebesar-besar, diundang orang sebanyak-banyaknya, diadakan ceramah-ceramah. Sehingga hidup kembali itu ajaran Rasulullah sallallahu, umat Rasulullah kembali lagi kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada masalah kan? Karena kalau kita dakwah satu-satu datang ke rumah kan repot. Betul gak ya? Kenapa kita nggak undang aja yang banyak, betul nggak ya? Kayak seperti ini walaupun sudah kecil ya. Lah itu kemudian kita dakwakan ajaran Nabi. Di mana bertentangannya? Menurut saya sunnah, dakwah dan ibadah itu maulid. Betul nggak? Iya, insya Allah termasuk juga yang membantu peringatan maulid. Karena takzim dan cinta kepada Nabi Muhammad, yang bikin barakat, yang nyumbang air, yang nyumbang makanan, macam-macam, yang ngasih uang, tenaga dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bernilai ibadah. Dan kelak mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena cinta. Wa man ahabani karena ma'ifil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia nanti duduk di surga bersamaku. Begitu. Betul nggak? Iya. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Nabi terlalu cinta sama kita. Masa kita nggak balas cintanya? Betul nggak? Waktu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, saat sakratul maut, siapa yang dia ingat? Umatnya. Umatnya yang paling dulu dia ingat. Ummati, ummati, ittakunisa, as-sholah, as-sholah. Itu. Waktu meninggal dunia, umatnya yang dia ingat. Di padang mahsyar yang dia cari siapa? Bukan istri dan anak-anak cucunya yang pertama kali dia cari siapa? Ummati, ummati, ummati. Malah ketika Nabi Muhammad dikasih tahu ada umatnya yang masuk neraka, Nabi Muhammad tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia enggak bangun-bangun sampai Allah mengampuni, mengeluarkan umatnya yang dijebloskan ke neraka. Begitu pembelaan Nabi pasang badan. Kata Allah, bangun ya Muhammad, di sini tidak ada ibadah lagi, ibadah di dunia. Kalau mau sujud di dunia. Allah. Bahkan Nabi Muhammad bermohon kepada Allah supaya umatnya nanti di padang mahsyar di akhir zaman dibangkitkan paling pertama kali. Padahal umat bontot paling terakhir. Tapi Nabi mohon kepada Allah, ya Rabb, bangkitkanlah umatku paling terdahulu. Makanya nanti yang paling pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar, Pak Solihin, adalah umatnya Nabi besar Muhammad, yang di mana? Yang ada di kota Mekah, di Ma'lah. Bersyukur tuh yang meninggal di Mekah, bukan di Ma'lah itu.
Yang kedua, yang dikuburkan di Baqi, pemakaman umum Madinah. Barulah nanti yang lainnya dibangkitkan itu. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada umatnya. Masa kita PHP-in? Ya. Berikan harapan palsu, dibalas dong cintanya, betul nggak? Tuh. Dicintanya kita balas, betul nggak? Bagaimana cara mencintai Nabi? Yang pertama, banyak menyebut namanya. Kita kalau cinta dengan seorang gadis gimana? Pak Haji Latif dulu waktu masih muda, coba ingat-ingat memorinya. Waktu dia tertarik seorang wanita, gimana kira-kira? Waktu makan, ingat kamu. Waktu mau tidur, ingat kamu. Waktu di WC. Ingat terus. Kenapa? Karena cinta itu kepada makhluk. Yang namanya manusia biasa. Apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang mengatakan kita cinta kepada Nabi, buktikan. Cinta perlu bukti, betul nggak ya? Apa? Banyak menyebut nama Nabi. Yaitu bersolawat. Man ahaba syai'an, itu di dalam kitab Sholibat. Kasuro zikruhu atau aksara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak menyebutnya.